Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku, khususnya keluarga besar dari IKSP Keras Sakti dimanapun berada, salam Jinso, salam sehat, salam olahraga, dan salam sukses selalu. Juga tidak lupa pada saudara-saudara saya menyaksikan video Mas No ini, semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga dimanapun kita berada. Mas No dari Dewan Kerohanian IKSP Keras Sakti Cirebon, Jawa Barat. Saudaraku, langsung saja di konten video ini saya ingin menanggapi apa yang menjadi komen dalam video saya ini, yang di sini menyatakan beliau, ya ini dalam akunnya, beliau mengatakan saya ingin bertanya langsung kepada Mas No mengenai IKS. Saya awam, tapi kenapa yang saya tahu yang dipublikasikan di video itu kadang-kadang IKS itu waktu kenaikan saku atau ujian itu kejam sekali. Itu intinya seperti itu ya yang dikatakan itu ibu yang sedang katanya beliau awam di IKS, tapi selalu menonton video-videonya di IKS itu di waktu kenaikan saku itu kok kelihatan kejam sekali, kayak tidak pernah, malah bahkan langsung pernah menelpon saya, kayaknya nggak memanusiakan manusia gitu. Baik, saya sampaikan mohon maaf dan terima kasih untuk ibu yang telah komen di video kami. Saudara-saudara saya, khususnya dari keluarga besar IKSP Keras Sakti, saya langsung menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ini mengenai pribadi, pengalaman pribadi saya semenjak tahun 90-an. Baik, kualitas ini mohon maaf ya, nanti jangan sampai salah paham, tolong ditonton video saya ini sampai selesai. Memang ibu ya, saudara-saudara saya, IKSP Keras Sakti itu mungkin di zaman kelahirannya yaitu tahun 1980 di Madiun, itu saya kira itu identik dengan sangat keras, bukan kejam tapi keras, tapi terarah serta terdidik yang saya tahu. Dan saya akan menceritakan kisah saya sendiri, nanti bisa untuk menjadikan tolak ukur atau menjadi pandangan yang positif begitu. Di saat saya ikut IKS pada tahun 90-an, memang ibu saya dilatih dengan keras, tapi kerasnya saya ini, saya ingat-ingat, sangat mendidik dan sangat terarah, serta saya bangga karena latihan saya dididik oleh pelatih-pelatih saya yang betul-betul profesional, yang sangat tidak ngawur gitu. Walaupun ada satu dua oknum mungkin pelatih, tapi bukan guru, pelatih utama bukan, mereka pembantu pelatih yang mungkin agak keras tapi kurang profesional gitu. Tapi setidaknya dalam ajaran kami adalah setiap pengetesan, khususnya UKT atau ujian kenaikan tingkat dari sabuk hitam ke sabuk biru, biru ke merah dan seterusnya, itu memang lain dari yang lain, dari latihan biasa dibandingkan dengan kenaikan tingkat atau UKT itu tersebut. Jadi dalam latihan kami ini, pelatih-pelatih dan saya khususnya memang betul mempunyai metode, mempunyai cara, mempunyai trik tersendiri dalam kami mendidik anak-anak didik kami, anak-anak yang kami asuh. Kami sebagai pelatih atau guru, di situ kami ingin mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang berkualitas, tidak hanya berkuantitas jumlah yang banyak. Lebih baik kami sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi tidak berkualitas. Tapi tujuan kita semua tentu yang kalau diminta yang banyak dan berkualitas gitu ya. Jadi kalau komen ibu, mengapa sih di IKS yang dipublikasikan di waktu saat kenaikan tingkat atau saku itu kok begitu kejam? Baik, memang saya pernah melihat ya di satu video atau beberapa video itu ada saudara-saudara kami sendiri menghukum atau menggojlok, menggembleng, mendidik kepada anak-anak didiknya, yaitu sangat, kalau bagi saya pribadi memang ada yang kelewatan, sampai bahkan ada yang pingsan ya, intinya sangat kelewatan. Ya, disitulah saya pernah ibu menegur secara langsung kepada pelatih tersebut yang ada di luar jauh sana, walaupun saya jauh, langsung saya WA, langsung saya telepon. Ternyata beliau mempunyai satu alasan, kami punya cara tersendiri dan ini akan saya didik anak-anak saya biar berani, kuat, katanya seperti itu. Intinya biar kuat, tidak cengeng seperti itu.
Tapi selalu saya menyampaikan, Mas, kalau secara mendidik seperti itu bukannya mengajarkan disiplin, kuat, dan berani. Yang saya khawatirkan dengan didikan seperti itu, karena seakan tidak memakai hati. Ada ya oknum yang mendidik tidak memakai hati, oknum ya, itu seakan-akan nanti akan regenerasi, akan turun-temurun, dan intinya tidak akan mendidik, tapi akan dendam satu dengan yang lain. Wah, dulu saya diiniin, disuruh begini, bla 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 bla. Nanti di saat saya menjadi pelatih, saya akan dendam kepada anak-anak saya yang akan saya didik. Itu setidaknya akan lari ke situ. Maka dari itu saya anjurkan, saya tekankan di situ bahwa boleh, tapi caranya jangan keterlaluan, jangan kelewatan, jangan over, terlalu lebay begitu. Karena saya langsung pernah sharing kepada beliau-beliau itu, oknum salah satu atau dua yang mengajarkan kayak kelewatan. Mas, kalau di saya, khususnya di tempat saya, ya juga baik di Wonogiri maupun di Cirebon khususnya, betul, niat kita adalah kuat, berani, disiplin, dan tidak cengeng. Tapi tidak harus seperti itu. Bahkan saya pernah sharing ya, bukan saya mengenal sosok jago, tidak. Anak-anak buah saya boleh dites kok, boleh dicoba dengan yang didikan keras sampai segitunya, dengan ajaran kami yang mungkin kami dengan cara lemah lembut, tapi kami punya cara tersendiri, dan akhirnya secara fisik pun yang seharusnya kami secara logika itu di fisik dengan keras, dengan kejam, tapi kami mengutamakan EQ, bukan hati, perasaan, dan tentunya trik fisik itu tidak ketinggalan, tapi tidak berlebihan. Hasilnya pun tidak kalah dengan mereka-mereka yang mungkin secara kejam membabi buta, ya, tanda kutip membabi buta. Bila itu terjadi, saya yakinkan itu oknum. Saya yakin warga IKSP Karasakti dimanapun berada, bahkan pelatih-pelatih, guru-guru pun, ini saya tidak videokan, saya tidak sempat mengambil dari video dari ketum, yaitu Bapak kita, guru kita, ketua umum kita, yaitu Bapak Haji Bambang Sunarja, atau Bapak Haji Bambang Sunarja yang diterima di sana, telah menginstruksikan, telah memberikan arahan bahwa di saat latihan, di saat tes, pelatih itu melarang keras untuk memukul, menghajar, menendang, apalagi di tempat-tempat yang sangat berbahaya, yang sangat fatal. Itu berulang-ulang disampaikan oleh ketua umum, termasuk saya sendiri sebagai Dewan Kerohanian. Hati-hati dan harus pintar sekali pelatih, mana sih yang perlu ditendang, mana yang perlu dipukul, dan mana yang tidak perlu. Dan apabila mana ada hukuman untuk mereka, ini ada hukuman yang lain selain dengan hukuman seperti itu. Seperti kalau pribadi saya ini menghafalkan hukuman, salah satunya ya, ayo hafalkan surat Al-Waqiah, umpama satu contoh. Hafalkan surat Al-Baqarah 1 sampai sekian, suatu contoh. Itu ada seperti itu. Atau disuruh push up, shake up, lari, terus diiseng-iseng dengan nyanyi, menghafalkan apa ya, undang-undang dasar di saat itu ya. Nah, itu semua pelatih mempunyai metode, cara-cara tersendiri untuk mendidik anak didiknya tersendiri itu menjadi anak yang berkualitas. Tapi saya yakin semua pelatih mengajar seperti itu, insya Allah yang saya tahu tidak dendam. Cuma dia kepentuk anak didiknya kuat dan tidak cengeng seperti itu. Nanti ada suatu kebanggaan tersendiri yang dirasakan. Tetapi, nah inilah ada min dan plusnya. Ada oknum yang secara berlebihan mengetes itu, ditendang sampai udah nangis, dihajar lagi. Saya nggak tahu itu maksudnya apa itu, maksudnya apa ya. Mudah-mudahan ini kelalaian, keteledoran, atau bahkan saking semangatnya. Tapi perlu saya ingatkan, pribadi saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, juga pada teman-teman saya, senior-senior saya, dan teman-teman saya semua dimanapun berada untuk IKSP Karasakti, didiklah, hajarlah, tapi dengan cara yang sewajarnya. Bila memberikan gojlokan, memberi gemblengan, tidak di luar dari norma-norma. Seakan-akan kita ini tidak memanusiakan manusia, ini kata ibu begitu. Ini bagus sekali. Nah, jadi maksudnya di sini adalah, apalagi kadang-kadang itu orang tuh menilai dari negatifnya saja. Padahal banyak loh IKS itu ajaran-ajaran yang sangat luhur, sangat baik dengan lemah lembut, tapi jarang yang disorot. Tapi di saat mana perguruan IKS kita ini ada satu hal yang agak janggal, itu gampang disorot, diingat, dan bahkan di-share. Jadi apa image-nya tuh, wah IKS ini kejam nih. Padahal cuma
berapa detik atau berapa menit di berapa jam ini yang sangat 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 bagus, sangat mendidik, sangat lemah lembut. Nah, makanya untuk kita semuanya, khususnya saya, yuk hati-hati dalam mempublikasikan atau memvideokan konten-konten di ajaran IKS. Dan tentunya kami ingin menegaskan dalam pertanyaan dari Ibu tadi bahwa IKS itu sebetulnya tidak ada instruksi khusus dari ketua umum ataupun dari pelatih guru besar untuk nanti latihan dia full-fullnya ya sampai berapa kali sampai dia menangis, itu nggak ada. Apabila ada itu oknum-oknum pelatih yang mungkin terbawa didikan dari dulu. Intinya ketua umum, guru kita atau orang tua kita Bapak Haji Bambang Sunarja yang ada di Madiun sana sudah menginstruksikan tidak boleh seperti itu, tidak boleh kejam. Ini akan memupus atau mematahkan masa depan anak-anak. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Ibu jawaban dari Mas No, Dewan Kerohanian IKS PKR Sakti yang ada di Cirebon. Intinya IKS tidak mengajarkan seperti itu. Kalaupun itu ada yang berlebihan atau seakan-akan menyiksa, itu segelintir oknum yang kami ketahui, dan itu pun sudah diinstruksikan bahwa baik ketua umum maupun saya pribadi sudah menegur, mengingatkan, dan mengajak, ayo jangan berlebihan. Kalaupun menghukum, memberikan motivasi dengan cara yang lain, kita punya metode cara tersendiri dengan halus, tapi tidak mengurangi dari kualitas anak didik itu kita sendiri. Terima kasih atas segala koreksinya atau mengkoreksi dari perguruan kami IKS PKR Sakti, dan khususnya bagi saya Mas No. Semakin ingat dan semakin berhati-hati. Tolong Ibu di share, di komen, serta di subscribe bila mana memang video-video saya ini penuh dengan manfaat atau ada manfaatnya, setidaknya bisa bermanfaat untuk diri kita khususnya ya, dan juga untuk orang lain. Monggo jangan ragu, IKS PKR Sakti di samping mendidik fisik juga mendidik moral untuk menjadi manusia, menjadi muda-mudi, menjadi anak bangsa yang berbudi luhur, berakhlak karimah, dan tentunya semakin menjadi yang lebih baik dari yang belum baik. Insya Allah dengan tujuan itu IKS PKR Sakti didirikan di muka bumi Allah ini, insya Allah. Mohon maaf, mohon kritikan selalu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinso.